Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang sangat baik, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu buat kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, berkat-berkat yang Tuhan berikan. Mengucap syukur buat keluarga yang baik, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang dapat berkontribusi secara positif, yang saling menopang, saling mendukung satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami supaya bisa mengerti dan mampu melakukan firman-Mu dalam pertolongan Roh Kudus di kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam perenungan firman-Mu di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, saya ulangi, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengampuni bukanlah hal yang mudah atau hal yang gampang untuk kita lakukan. Apalagi ketika seseorang menyakiti hati kita, melukai perasaan kita, bahkan menyebabkan kita menderita, maka reaksi kita secara natural atau secara alamiah adalah merasa tersakiti, merasa terluka, marah, dan ingin membalas dendam. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Ayat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 menekankan pentingnya mengampuni. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pengampunan kita kepada orang lain berhubungan langsung dengan pengampunan Tuhan kepada kita. Jikalau kita menolak untuk mengampuni, kita sebenarnya menutup pintu bagi pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengampuni bukan berarti melupakan atau mengabaikan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Mengampuni adalah melepaskan hak kita untuk membalas dendam dan menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Dengan mengampuni, kita membebaskan diri kita dari beban kebencian dan kepahitan yang dapat merusak jiwa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita merasa sulit untuk mengampuni, ingatlah bahwa Tuhan selalu siap membantu kita. Berdoalah dan mintalah kekuatan kepadanya untuk melapangkan hati kita, sehingga ketika kita memilih untuk mengampuni, kita menunjukkan bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada luka yang kita rasakan. Dengan hati yang lapang, kita dapat hidup dalam damai sejahtera dan menikmati berkat pengampunan dari Tuhan. Lebih daripada itu, dengan mengampuni, maka kita memulihkan relasi kita yang retak, relasi kita yang rusak. Dan ketika kita mengampuni, maka kita membuka keran berkat Tuhan bagi kita dan bagi orang
yang menyakiti kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sangat penting sekali pengampunan itu menjadi cara hidup yang harus kita lakukan setiap hari. Agar demikian kita menjadi pribadi yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Kita bebas, merdeka dari kebencian, merdeka dari akar pahit, merdeka dari dendam, dan kita merdeka untuk melakukan cinta kasih di dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan dalam kekuatan Roh Kudus memampukan kita untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, secara khusus terkait dengan pengampunan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk memiliki hati yang lapang dalam mengampuni. Berikan kepada kami kekuatan untuk melepaskan rasa sakit dan membiarkan kasih-Mu bekerja di dalam diri kami. Kami menyerahkan segala kepahitan dan kebencian kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, sehingga kami dapat mengampuni sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan aku pribadi yang mudah memaafkan, mudah mengampuni, mudah untuk bangkit melakukan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Biarlah kita terus berdoa agar Roh Allah yang kudus membantu kita, menolong kita untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga melalui praktek hidup kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, kita mengalami berkat jasmani, berkat rohani, dan kita boleh menjadi saluran berkat Allah bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.